Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di PK Card Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang terjebak dalam kerinduan padamu. Jadi, aku buat video kemarin, terus tiba-tiba ada obrolan soal lagi baca nih, kayak ada ngomongin soal siapa yang terjebak dalam kerinduan. So, ini terinspirasi dari video kemarin, oke? Jadi ini diperuntukkan untuk boosting your immune system, buat senang-senang, buat ngehalu. Jadi aku senang banget ya kalau misalnya kalian juga happy kalau dengerin video-video aku ini. Jadi aku akan continue melanjutkan membuat konten seperti ini. Coba komen di bawah, kalian tuh lebih suka general reading atau pick a card reading? Okay, help me to choose. Jadi aku juga kadang-kadang tuh agak interest buat bikin general reading gitu loh. Cuman kalau general reading kan kayak the esensi buat milih tuh aku suka banget soalnya saat memilih sesuatu. Okay, di sini akan aku bacakan tentang siapa orangnya, terus kenapa dia bisa terjebak dalam kerinduan. Aku jadi malu sendiri denger judulnya. Terus outcome-nya, oke? Seperti biasa, ini ada general reading, energi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Kalau kamu main soal zodiak, cek summarizing Venus and Vedic rising-nya. Dan untuk disclaimer, dibutuhkan kebijakan. Kalau kalian nonton video apapun, video aku atau video orang lain yang berhubungan sama tarot dan berhubungan sama prediksi, dibutuhkan kebijakan untuk menelaah informasi yang diberikan. Jadi jangan ditelan bulat-bulat, kita harus bisa filter sendiri, kita harus punya kedewasaan untuk paham, oke, ini yang resonan buat aku, ini yang mana, dan yang bijak apa yang harus aku lakukan. Jadi kebijakan yang harus kamu lakukan setelah menonton video ini itu juga harus dipikirkan. Oke. Oke, aku bakalan pilih salah satu dari kartu ini untuk pilihan kalian. Oke. Spirit Guide, Angel of Power, Guiding Research. Thank you. Ini pertama, kedua, ketiga. Siapa yang terjebak dalam kerinduan? Jadi aku akan taruh bell di sini. Oke, dirapin dulu. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Gunakan intuisi dalam memilih. Pause videonya kalau kalian yang baru di channel aku. Hai. Jadi kalau di channel aku ini kita biasa memilih, pilihannya ada 3 biasanya. Temanya udah pasti tema-tema yang fun dan harus bisa latih intuisi, karena aku juga mau kamu growing up. Aku juga mau kamu tumbuh bisa menjadi orang yang punya intuisi yang tajam untuk bisa memilih sesuatu di kehidupan gitu. Oke? Di sini ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Visualisasikan atau bayangkan dirimu datang ke aku dengan pertanyaan sesuai sama judul. Terus nanti kamu akan tahu sendiri pilihan yang mana. Oke? Kalau misalkan kalau sulit, aku kasih bantuan. Di sini ada bell. Ada bell yang purple untuk yang pertama. Yang kedua bell yang warna kuning. Yang ketiga bell yang warna biru. Oke? Sini aja kali ya.
1, 2, 3. Gunakan intuisi dalam memilih. Kalau kalian butuh waktu untuk memilih, bisa pause videonya. Take your time, jangan buru-buru. Oke? Aku akan mulai dari pilihan yang pertama. Halo semua, untuk yang pilihan pertama, jadi siapa yang terjebak oleh kerinduan pada dirimu? Aku akan bacakan tentang biasa, siapa orangnya, energinya seperti apa, dan aku akan bacakan tentang kenapa dia bisa merindukan dirimu, lalu outcome-nya. Oke, aku bakal lihat dari sini dulu. The Temperance. Oke. The Temperance ini adalah energi Sagittarius. Dia adalah orang yang penuh dengan kedewasaan. Dia juga orang yang penuh dengan energi healing. Adem gitu ngeliatnya secara fisik ya. Kalau dilihat matanya enak, berada dalam dekatnya tuh enak banget. Jadi ini tipe orang yang kalau misalnya pas ketemu rasanya kayak pengen kita sender gitu, kita senderan ke dia atau kita peluk dia gitu. Terus di sini ada orang yang benar-benar netral, ngikutin perjalanan hidup banget, jadi ngikutin arus kehidupan. Orangnya tuh tipe yang baik, suka bersedekah gitu, humanitarian. Jadi apa-apa yang berhubungan sama social life dia suka banget. Kerja sosial, yang pekerjaan jatuhnya memang untuk orang lain ya. Yang aku lihat dia di sini juga penuh dengan peacefulness, apa peaceful. Jadi tipenya dia bukan orang yang suka konflik gitu. Jadi aku lihat orang yang natural sekali. I see this person also have 5 changing freedom. Oke. Dia gak suka konflik sama sekali. Dulu pernah berada di situasi itu dan situasi konflik, dan akhirnya dia memutuskan kalau itu gak cocok buat dia. Jadi dia tidak suka konfrontasi juga. Let's see. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. Please help me see my gods, I can speak the truth. Please help me to see through. Give me mission protection to see through people who pick the purple bell. Tell me about the person that is really missing them. Okay, tell me about who is that person. Siapa yang terjebak dalam kerinduan kepada orang yang pilih purple bell. Ada the Six of Pentacles. Iya, orangnya tuh suka sedekah, suka yang tadi aku bilang, hal-hal yang berbau bakti sosial, hal-hal yang berbau memberikan kebahagiaan ke orang lain. Aku ngelihatnya di sini Earth sign-nya ada Taurus, Virgo, Capricorn, tapi yang strong juga ada energi Water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Piscesnya gede banget ya. Jadi dia orang yang lumayan sensitif, intuisinya juga kuat. Kalau kita ngomongin soal intuisi kuat itu, dia memang dari lahir yang aku lihat sudah terbiasa untuk sensitif dalam arti sudah terbiasa dengan hal-hal yang memang agak nggak bisa dinalarkan gitu loh. Contohnya sensitif dengan perasaan orang lain, sensitif dengan keadaan lingkungan. Aku ngeliatnya juga di sini orang yang romantis banget. Aduh, ini baik banget, istilahnya kayak lembut banget orangnya. Jadi bertutur kata baik. Ini ibaratkan orang yang kalau misalnya aku ngobrol sama dia nih, aku minder sendiri kalau ngobrol sama dia, karena tutur katanya lembut, halus, kata-katanya intonasinya juga halus, penggunaan kata-kata yang digunakan juga bijak. Aku impian. Aku lihat energinya juga saking romantisnya ya. Dia tuh bisa memahami kamu tuh mau pasangan yang seperti apa gitu. Karena di sini memang
Aku malah dengar pujangga dari tadi. Dia bisa puisi. Dia suka puisi, dia suka mengucapkan kata-kata cinta. Aku lihat di sini The Nine of Cups soalnya agak bucinnya lumayan parah ya. Cuman aku lihat di sini juga kesetiaannya besar sekali, orangnya setia. Tapi dia tuh saking baiknya sama orang, kadang-kadang orang suka salah persepsi gitu loh. Jadi normal orang tuh baper dan orang kesel sama dia. Orang-orang ngira tuh dia player karena baik ke semua orang, kayak PHP-in semua orang gitu loh jadinya. Dan itu dia nggak sadar kalau dia PHP, karena memang sifatnya kan, kita watak sama sifat orang nggak bisa rubah ya. Emang baik dari sananya, kitanya sendiri yang baper gitu. Contohnya yang baper sama dia tuh banyak. Terus di sini ada The Moon, ada sebuah perbedaan yang lumayan besar antara kamu sama dia. Perbedaan yang besar itu lebih kayak perbedaan bisa secara fisik, warna kulit, tapi lebih seperti pendirian, atau bisa dibilang dari sisi apa ya, bisa dibilang gini, dia memiliki sisi-sisi kan. Contoh ya, sisi kanan dan kiri deh. Sisi kanan dan kirinya kamu sama dia itu nggak klop gitu loh. Jadi kekurangannya dia, kamu kurang bisa nge-backing. Kelebihannya dia juga kurang bisa cocok sama kekurangan kamu. Jadi agak sesuatu yang kayak puzzle itu, ibaratkan puzzle nggak terlalu klop gitu loh. Cuman dari segi The Moon ini kan kalian punya koneksi yang lumayan besar ya secara intuisi. Jadi ini kayak kebanyakan dari kalian banyak mimpiin soal orang ini, atau orang ini mimpiin soal kamu. Dan di sini karena memang sebuah koneksinya berdasarkan alam bawah sadar, ada sebuah psychic intuition atau pemahaman atau ilham yang kamu dapat atau yang dia dapat tentang hubungan ini. I see this person also have, dia suka misteri, tapi dia juga punya ketakutan yang besar sama seseorang yang kayak mirip sama dia. Jadi ibaratkan dia bisa baca orang, tapi dia tuh agak takut kalau berhadapan sama orang yang bisa baca dia gitu loh. Kayak gitu. Contohnya seperti itu. Mari kita lihat lagi. Tell me more about this person. Ada the Ten of Pentacles, luck, secara financially dia bagus banget. Aku lihat di sini ya, dia datang dari keluarga yang memang ternama. Ya istilahnya kayak keluarganya dia terkenal sebagai keluarga yang memang bersahaja gitu. Dari Ten of Pentacles bukan hanya dari bapak ibu ya, lebih kayak dari ke kakek leluhurnya dia yang memang punya kekuatan itu. Jadi kekuatan secara status sosial, kekuatan soal finansial gitu. The Three of Pentacles, aku melihat dia adalah orang yang bisa memahami pekerjaan kamu bisa memahami pekerjaan dia. Jadi ada sebuah kesamaan, tapi juga ada sebuah perbedaan yang signifikan. Di sini ada Queen of Wands, aku ngelihatnya di sini juga ada di Fire, Aries dan Sagittarius. Kalau kalian dealing sama feminine energy atau kalian maskulinnya besar, kalian dealing sama seseorang yang menggebu, berapi-api, passionnya besar, dan itu yang membangkitkan gairah dalam dirimu. Kalau misalnya kamu adalah sosok feminin, kamu dealing sama seseorang yang energinya memang bisa dibilang menyentuh banget. Dalam arti gini, kamu tuh apa yang kamu lakukan tuh menyentuh hatinya dia banget. Jadi apa yang dia lakukan itu ke kamu bergeraknya bukan karena logika, bukan dari fisik jatuhnya, emang dari secara emosional yang tergerak sama kamu. Jadi aku ngelihatnya kalau misalnya siapa yang terjebak dalam kerinduan, aku ngelihatnya bukan orang yang baru, orang yang memang sudah kenal sama kamu, ada yang sudah pernah berhubungan atau sudah deket. Tapi memang ini bukan orang baru. Jadi karena di sini ada yang mirroring juga ya.
Kalau energi mirroring istilahnya contohnya gini deh, kamu lagi nanyain tentang dia di tarot, dia pun nanyain hal yang sama. Jadi karena ada energi mirroring, kamu lagi perjalanan spiritual, lagi ngelatih intuisi, dia juga lagi perjalanan spiritual, ngelatih intuisi. Jadi ada persamaan seperti itu. Tapi yang aku lihat lebih dominan lagi adalah dia culture-nya sangat rich ya. Jadi culture-nya dia atau adat istiadatnya dia lumayan kental gitu. Let's see, tell me more about this person. Kamu bisa kerja bareng sama dia atau ada beberapa dari kalian malah starting business together. Jadi membangun sebuah bisnis bersama. Oke, kalau siapa? Aku bakal konfirmasi dari tarot deck yang lain. Tell me more about this person lagi. Siapa yang terjebak kerinduan denganmu? Siapa yang terjebak kerinduan dengan Oke, ada The Queen of Pentacles. Ini energi femininnya lumayan strong ya dia. Aku nggak ngomongin soal gender ya. Jadi kalau ngomongin soal energi, segala sesuatu dalam hidup kita tuh ada energinya. Ini ada Queen of Pentacles, ada Four of Cups, ada the Seven of Wands, ada Page of Swords, ada Queen of Wands. Totally, dia adalah orang yang suka kepo. Ada yang kepo banget. Di sini ada Page of Swords. Dia bisa nanya-nanya tentang kamu, dia juga bisa cari tahu tentang kamu. Tapi yang aku lihat adalah dia tipe orang yang tidak akan menunjukkan hal tersebut. Jadi diam-diam. Gengsinya gede lumayan. Di sini ada energi Queen of Pentacles. Ini konfirmasi lagi, secara finansial besar, dia value-nya besar sekali. Jadi banyak banget yang suka sama dia, banyak banget yang deketin dia, banyak banget yang pengen banget jadian sama dia. Tapi aku ngeliatnya dia fokusnya sama hal-hal yang lebih berharga. Jadi lebih fokus sama finansial atau karir. Aku lihatnya dia juga orang yang memang kepala batu. Sulit dideketin. Ini kalau udah memutuskan dia menginginkan seseorang, ya udah fokus aja sama orang itu. Contohnya kayak dia fokus ke kamu, fokus aja ke kamu. Ada yang godain, ada yang gimana, dia nggak peduli gitu loh. Dia bakal ngerasa risih. Jadi ini gampang risih, gampang moody, dia tuh gampang ini loh, gampang ilfil orangnya. Terus juga secara watak ya, dia emang orang yang lumayan punya misi yang besar. Aku bakalan lihat dari fisik. Kita lihat dari fisiknya kayak gimana. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. Honestly, my God, I can speak the truth. Tell me about this person physically. Three of Wands. Kemungkinan lebih tua daripada dirimu. Oh ya, berantakan semuanya. Oke. Lebih tua daripada dirimu. See the King of Wands di sini. Kalau misalnya dia maskulin, dia ada rambut putihnya. Terus di sini ada the Knight of Pentacles, but also ada the Justice. Dia orang yang jujur loh. Dia mengutamakan kejujuran loh. Dia nih gini ya tipenya ya. Kalau dia suka sama orang, suka ngasih gift, suka ngasih hadiah. Tipenya yang kayak gitu. Cuman aku lihat di sini dia juga orang yang kalau fisiknya itu stamina-nya besar sekali. Oh, dia kayak bisa bikin kelepak-kelepak, iya. Nih kalau misalnya badan nih, kalau laki-laki tuh ada muscle-nya loh. Di bagian tangan, terus di bagian lengan atas tuh ada muscle-nya kelihatan. Terus udah gitu kalau dia feminin, dia kelihatan anggun banget.
Jadi agak sulit approach ya, agak sulit. Walaupun dia baik, dia tidak terlihat friendly. Jadi agak, aduh aku minder nih kalau mau deket dia gitu loh. Aku lihatnya dia juga, kita lihat dari intuisi aja deh. Ada yang pengusaha, ada yang kerjanya di bidang kontraktor, ada yang bekerjanya di bidang apa nih, mengajar. Oke. Ada yang, let's see di sini. Aku ngeliat ada yang pakai kalkulasi gitu, pekerjaan apa ya? Itu. Dia pintar kalkulasi loh, dia pintar mengatur. Oke, lupa. Oke. Ada yang sosoknya misterius. Jadi ini untuk yang kamu dealing sama feminine, dia adalah sosok orang yang banyak tirainya ya, banyak layernya. Tapi ini membuktikan kalau secara aura aku lihatnya biru and then purple. Itu artinya dia adalah sosok orang yang memang intuisinya bagus. Ada yang indigo juga, ada yang matter wise. Ini kayak petapa gitu loh, kayak sering meditasi atau sering kontemplasi, sering berdoa, sering manifestasi. Oke. Secara power aku lihat di sini lumayan besar ya power di dalam sosialnya dia. Kalau kalian dealing sama masculine, powernya dia lumayan besar. Cuman aku lihat banyak banget pilihannya. Jadi banyak banget yang deketin dia, banyak banget pilihannya. Aku melihat ada sedikit negatifnya kalau dia kurang bisa untuk puas dengan apa yang dia punya. Oke, kita lihat kenapa. Why? Kenapa orang ini terjebak dalam kerinduannya padamu? Ada yang salah pilih tuh kayaknya. Ada the sun, ada the magician. Karena kenapa? Karena cuma kamu bisa memberikan dia kehangatan. Cuma kamu yang benar-benar bisa menarik dia seperti magnet. Ada the magician di sini. Kan kalau the magician yang aku bilang yang tadi tentang auranya dia ada purple and blue, dan di situ juga third eye-nya terbuka. Jadi mata ketiganya seperti kebuka. Saat dia mata ketiganya kebuka, dia dapat ilham atau dapat epiphany atau dapat pencerahan tentang dirimu, tentang koneksi sama dirimu. Jadi dia lebih paham nih dibanding dirimu, koneksi apa ini. Saat dia punya sinyal-sinyal koneksi kamu dan dia, sinyal ini tuh yang membangkitkan dirinya untuk bisa lebih kayak apa ya, bisa dibilang memacu alam bawah sadarnya untuk menginginkan kamu lebih lagi gitu. Di sini ada the sun, ada kebahagiaan, dia mengingat memori-memori yang bahagia sama kamu. And then the eight of swords, dia masih ini kalau misalnya pasangan dari masa lalu ya, dia gagal move on loh. Karena eight of swords itu adalah orang yang memang terbelenggu sama pemikirannya dia sendiri, sama memori yang dia buat sendiri. Itu four of swords. Ini konfirmasi kalau misalnya kamu pernah datang dalam mimpinya dia, atau dia pernah datang dalam mimpinya kamu, dan ini impactnya lumayan besar sama hidupnya dia. The lovers itu juga choices, yang aku bilang dia orangnya pilihannya banyak. So aku lihat di sini ada sebuah keinginan atau desire yang gede banget nih sama yang dia punya. Jadi kalau terjebak tuh bukan karena memang apa ya, dia masih pengen playing around ya, karena memang aku lihatnya dia masih belum mau settling down atau masih belum mau berkomitmen. Kedua, dia masih mikirin soal karir. Jadi walaupun dia keinginannya besar, dia tahu apa keinginan kamu, makanya untuk merealisasikan keinginan kamu untuk berkomitmen, dia agak mengurungkan niatnya karena dia masih pengen punya freedom. But also di sini the magician itu bisa dibilang
kalau misalnya kenapa dia bisa terjebak dalam kerinduan, bagi dirinya semakin dia merindukan kamu, semakin kamu juga nggak bisa kemana-mana. Jadi koneksinya akan semakin kuat gitu loh. Aku bakal lihat outcome ya of the situation, baru nanti oracle card. Okay. And the king of the ocean or the emperor, tell me about the outcome of the situation. Kalau misalnya kamu adalah sosok feminine, kalian dealing sama maskulin kalian adalah sosok yang kayak sugar daddy gitu atau sugar mommy. Jadi benar-benar secara financially good, bagus banget. Dia punya control, dia punya power yang lumayan besar di lingkungan sosial atau kekuatan yang lumayan besar di lingkungan sosial, dia bisa ngatur ini itu. The Tower itu adalah suatu hal yang datangnya tiba-tiba dan ini ambiar. Kadang-kadang tidak dipungkiri ini akan membuat terkejut, karena kalau The Tower kan memang perubahan yang drastis ya. Ini sesuatu yang akan mengejutkan datang ke dalam hidup kamu. And then the Queen of Swords. Oke. Kalau misalnya kalian dealing sama feminine, orang itu bakal lebih galak lagi, bakal lebih lugas lagi, tegas lagi. Tapi kalau about the outcome kayak gini tuh ada sebuah ego yang membentang, yang menghalangi kalian berdua untuk bersatu. Mari kita lihat dari oracle card. Message for people who pick the purple bell. Ada this could be the one. Orang ini bisa jadi the one buat kamu. Orang ini bisa jadi yang memang diperuntukkan untuk dirimu. Codependency, addiction or affecting your romantic life. Artinya ada sebuah adiksi yang akhirnya memberikan efek negatif dalam hubungan kalian. Ketergantungan yang terlebih atau posesif yang berlebih. Give your relationship a chance, work on your partnership. Bukan hanya dia yang bertanggung jawab untuk bekerja keras dalam suatu hubungan ini, kamu juga. Ada let your friends help you. Ask for and accept support from other. Jadi ini saatnya kamu minta bantuan sama temen. Saatnya minta bantuan sama orang-orang yang memang dekat sama dia atau memang berada di lingkungan sosial kalian berdua. Oke? Aku masih penasaran tentang outcome kamu ya. Jadi tenang. Mari kita lihat dari sini. Tell me about the outcome situation. Ada demo lagi. Masih ada kebingungan, masih ada rahasia-rahasia yang nanti ada sebuah rahasia yang akan mengejutkan. Ini namanya waiting game. Jadi kamu bermain tunggu-tungguan sama orang ini. Jadi gini, kamu tinggal memastikan dirimu mau apa. Kamu buat sinyal sama orang ini. Kalau dia dikasih sinyal, dia bakal maju. Kalau dia nggak dikasih sinyal, dia nggak bakal maju. Itu aja. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau book personal reading, kalian bisa lihat linknya di bawah dan nomornya di bawah. Kalau misalnya kalian mau request, kalian bisa komen di bawah. Mau request apapun, terserah. Aku berusaha untuk menyenangkan kalian. Oke, see you next. Halo semuanya, untuk yang pilih The Yellow Bell. Jadi ini aku akan bacakan tentang siapa orangnya yang terjebak dalam kerinduan pada dirimu. Dan aku bakal lihat energi dia, siapa dia, wataknya dia gimana, kenapa dia bisa seperti itu, lalu outcome-nya. Oke? Tada, ada Diamond. Oke, kalian bisa dealing sama Pisces atau Leo. Dia adalah orang yang clairvoyant, bisa meramalkan apa yang terjadi ke depannya atau bisa memproyeksikan sesuatu dengan cara dia meditasi. Dia tuh kayak meditasi terus atau berdiam diri, dia akan mendapatkan sebuah visualisasi atau sebuah ilham atau sebuah epiphany tentang apapun yang kayak ke depannya gimana, yang akan terjadi sama dia seperti apa gitu loh. Terus di sini ada orang yang pinter ngomong. Dia
pinter cerita, dia suka bercerita, bekerja di bidang kreatif, suka hal-hal magic, suka hal yang berbau psikologi. Dia itu orang yang peaceful banget. Peaceful tuh artinya damai dan tenang banget. Wisdom, iya, kedewasaan, perspektifnya baru, terus juga dia orang yang pasif. Tapi mari kita lihat. Spirit Cat, Angel, One Power, like God and Goddesses. Sometimes my ghost can speak the truth. Give me permission and protection to several people who pick the yellow bell. Tell me about who is the person that really miss them. Siapa yang who is this person? Ada judgment, ada self-reflection. Kalau misalnya kamu mau tanya siapa, bercermin sama dirimu sendiri. Gitu jawabannya. Ada Two of Cups, partnership. Ada cinta antara kalian berdua. Ada the Three of Cups, reunion. Dia datangnya dari lovers. Oke. Dia pernah kehilangan dirimu sebelumnya. Dia orang yang pernah kehilangan dirimu. Orangnya ada di pertemanan nih. Kalau aku lihat ya, karena ada Three of Cups, you can be dealing sama orang yang in third party situation, tapi ini gak banyak. Cuman kalau Three of Cups, pertemanan. Jadi di dalam dunia pertemanan ini, ada seseorang yang merasa kehilangan dirimu. Kalian bisa dealing sama Gemini juga, kalian bisa dealing sama Scorpio atau Aquarius, kalian juga bisa dealing sama Pisces, Scorpio, Cancer. Cuman kalau aku lihat di sini karena ada Two of Cups, it mean love. Jadi love-nya kalian atau cintanya kalian itu bukan hanya cinta-cintaan yang kayak kamu udah makan belum, aku perhatian sama kamu, aku komitmen sama kamu, gak gitu. Tapi ini lebih cinta yang seperti kayak saat kamu membutuhkan dia ada untuk kamu, dan saat dia membutuhkan kamu ada untuk dia, dan dia mau kamu bahagia, dia pengen ngelihat kamu sukses, kamu pun pengen ngelihat dia sukses dan bahagia. Ini sebuah partnership yang datangnya juga pertemanan jatuhnya. Dasarnya tuh kayak, ya udah aku temen kamu, aku pengen ngelihat kamu sukses, aku bahagia kamu sukses, kayak gitu loh. Dan itu adalah sebuah dasar hubungan yang healthy, aku lihatnya. Di sini kalau misalnya kalian feminin, kalian yang terdistract atau kalian yang melihat ke arah yang lain, jadi melihat peluang lain, mencari orang lain. Kalau kalian maskulin, kalian memang fokus banget sama orang ini, gitu. Karena di sini ada salah satu yang memang tidak terlalu investasi seluruhnya ke suatu hubungan ini, gitu. Karena kalau ngomongin soal the lovers, choices, pilihan, aku masih mau milih yang lain, gitu. Aku masih mau punya pilihan ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau kamu lihat di sini dari segi energi, kamu bersatu bisa. Jadi yang satu bisa hot, yang satu bisa cold, saat disatukan jadi kehangatan, gitu loh. Jadi ada sebuah kumparan magnetik yang bisa kayak narik satu sama lain. Kamu narik dia narik kamu, tuh kayak mau kamu lepas kemanapun, mau pergi kemanapun, ya ujung-ujungnya sama dia lagi, bersatu sama dia lagi, ketemu dia lagi, gitu. Aku ngeliat ada beberapa dari kamu yang gak sadar malah kalau misalnya ini terjadi, gitu. Di sini ada loss, yang aku bilang dia ngerasa kehilangan. Aku lihat dia juga, ini udah langsung ke kenapa ya, karena kenapanya dia merindukan kamu karena ngerasa kehilangan. Aku bakalan konfirmasi lagi tentang who is this person, siapa orang ini. Who is this person? I'm guessing the people who pick the yellow bell. Ada the high pieces and then another hangman. Kartu the hangman, keluar lagi the hangman. Oke.
The High Priestess itu ngomongin sosok orang yang intuisi. So ini kalau konfirmasi kalau pekerjaannya dia atau apa yang dilakukan atau hal yang dia suka lakukan atau bakatnya dia seperti diriku, me, bisa baca tarot atau bisa meramalkan sesuatu kayak gitu, divination, clairvoyant, ya meramalkan cuaca juga bisa. Tapi ini berdasarkan hal seperti itu ya. Karena kalau The High Priestess tidak dipungkiri adalah seseorang yang mempunyai energi psychic, energi seseorang yang bisa berkomunikasi dengan energi sekalian energi manusia. Ada di sini ada energi yang feminine sama masculine balance ya. Terus apa? Jika kamu mendengar suara kucing, abaikan saja. Ya, tunggu sabar. Terus di sini adalah aku ngeliat seorang yang memang punya banyak layer. Punya banyak layer tuh artinya gini. Kamu melihat orang ini sebagai seseorang yang innocent atau orang yang naif, tapi di dalamnya enggak gitu loh. Bukan karena dia bohong, karena memang kamunya aja belum bisa mampu mengenal dia secara dalam gitu. Karena di sini karena layer ini kayak harus dikupas, ngerti nggak? Kayak kamu makan pisang kan, kamu nggak mungkin makan sama kulit-kulitnya nggak sih, ya kan? Kamu harus ngupasin dulu. Nah, ada orang yang ngerti ngupasnya, ada orang yang nggak ngerti ngupasnya, gitu. Dia harus menemukan orang yang mengerti untuk mengupasnya. Aku lihat di sini juga adalah orang yang positif ya, maksudnya dari segi niat. Aku lihat dari niat ya, niat dia positif. Aku bakal lihat dari ini deh, dari decline ya, untuk konfirmasi. Tell me more about who is this person. Spirit guide, angel of one power, light guide, graces. Tell me about who is this person. Heart chakranya dia terbuka sekali ya. Jadi dia sudah pernah mengalami cinta yang naik turun seperti roller coaster. Sekarang dia sangat appreciate cinta loh. Ada the Four of Swords. Ini kamu bisa memimpikan dia atau dia memimpikan dirimu. Karena ini di dunia mimpi. Kalau Four of Swords artinya saat istirahat, saat meditasi, yang aku bilang ada sebuah ilham yang besar banget. Ada Two of Cups lagi. Hey, kalian cinta satu sama lain, kenapa ribet gitu loh? Kenapa ribet? Aku bakalan lihat ya kenapa ribet ya. The Two of Cups, ini mah pasangan kamu tahu. Ada the Five of Swords, penyesalan, Ten of Cups. Who is this person? Ada Three of Cups lagi. Three of Pentacle. Ini dia adalah orang yang memang berada di lingkungan pertemanan. Ini konfirmasi di lingkungan pertemanan. Terus ada dia energinya nggak bisa habis loh. Istilahnya kalau misalnya aku pengen ngecas ke dia juga enak nih ngecas tuh istilah aku. Kalau misalnya aku ketemu sama seseorang dengan energi yang besar, terus dia bisa memberikan aku energi juga gitu, tambahan booster. Jadi dia punya energi yang lumayan gede ya, dan bagus. Jadi kelihatan nih contoh ya, orang yang terbiasa untuk beribadah, orang yang terbiasa buat ke tempat ibadah, sembahyang atau melakukan sholat, itu kelihatan gitu loh, energinya gede, energinya ibaratkan kayak gensetnya lumayan gede, energinya, powernya gede. Nah di situ tuh ada energi healing yang besar juga. Nah orang ini tuh kayak gini, jadi dia terbiasa untuk doa, terbiasa untuk melatih itu, terbiasa untuk bisa dibilang
melatih sebuah bakatnya dia, bakat spiritual, supranaturalnya dia, terbiasa untuk melatih itu, akhirnya semakin kuat gitu loh. Jadi kalau pas energi kuat kayak gini, aku ngeliatnya memang bercahaya. Aku kayak ngeliat lampu gitu. Aku ngeliatnya ini ya, dia rahasia nih ya. Rahasianya dia tuh titik lemahnya saat dia lagi istirahat, bener-bener lagi pasrah. Titik lemahnya tuh ini antara titik lemah sama titik kuat itu sama jadi satu, cuman titik lemahnya di mana kamu bisa terkoneksi nih sama dia lebih koneksi lagi gitu loh. Cuman saat dia lagi keadaan biasa, yang aku bilang ini agak susah buat di peel off layernya gitu. Mari kita lihat lagi tell me more about this person. Karena kalau Two of Cups sudah pasti tentang lovers ya. Ini kemungkinan kamu sudah berpasangan sama dia. Kalau misal kamu belum berpasangan sama dia, ini orang yang kamu suka, dia suka kamu balik. Ten of Cups, ini ada energi keharmonisan. Who is this person? Eight of Swords. Tell me more about who is this person. Dia sulit tidur kalau gak mikirin kamu. Ada the moon, ada sebuah perbedaan. Ada kartu bucin. Oke. Di sini aku lihatnya ada beberapa dari mereka yang lagi sedang tidak ini ya. Ada sesuatu yang terjadi di fisik, lebih ke fisik kayak sakit gitu loh. Ini yang mengakibatkan dia sulit untuk meraih dirimu. Moon lagi Pisces. Oke, ini konfirmasi kalau dia tuh kayak cenayang gitu loh. Ya, dia bisa mendapatkan pesan-pesan dari alam semesta, atau dia memahami pesan-pesan yang diberikan ke dia, simbol-simbol. Aku ngeliatnya dia juga orang yang lumayan romantis, tapi aku lihat di sini dia ada di momen pernah ngerasa terlantar nih, pernah ngerasa dibuang, pernah ngerasa diabaikan. Tapi aku lihat di sini dia kayak merekah gitu loh, merekah. Bagaikan lotus itu kan harus tinggalnya di tempat yang kotor ya. Nah, dia ngerasa entah di kehidupan sosial, di keluarga dia ngerasa tuh kayak dibuang aja ke tempat yang kotor. Tapi di tempat yang kotor itu dia jadi merekah. Jadi ibaratkan kayak berkembang dengan bagus gitu. Nah, kalau aku lihat ini masalahnya lebih kayak ke perjalanan spiritual ya. Perjalanan spiritualnya lumayan loh. Yang namanya perjalanan spiritual ya. Cuman di sini dia akan menjadi sosok orang yang bisa memahamimu benar-benar. Karena dari dirinya dia sendiri, dia bisa menempatkan diri harus jadi apa. Dan ini kan yang aku bilang, like a mirror. Kalau misalnya kamu mau nanya nih siapa orangnya, coba bercermin aja sama dirimu sendiri gitu loh. Dia adalah sosok orang yang emang care itu, care banget. Karena di sini ada cinta. Aku jarang loh kalau misalnya bacain kayak lovers, two of cups-nya juga ada 2. Ini benar-benar cinta yang cinta gitu. Kucing aku pun bilang kayak gitu. Jadi aku akan lihat alasannya kenapa dia bisa terjebak dengan kerinduan. Ada the Fool, ada new beginning. Dia gini, dia pernah dia pernah melakukan hal bodoh yang dia lakukan berdasarkan karena aifannya dia, atau berdasarkan sesuatu hal yang dia tidak mikir 2 kali nih, dan akhirnya dia kehilangan dirimu. Di situ dia ngerasa kayak dipertemukan lagi sama kamu, ini bukan sesuatu hal yang
bukan sesuatu hal yang kebetulan, karena ini ada destiny. Cuman yang aku lihat di sini, malah ada yang strong banget ya, langsung kayak ngasih message ke aku. Dia gini, dia belum punya koneksi sama kamu, tapi dia sudah tahu tentang koneksi kamu sama dia di masa lalu. Jadi ada sebuah memori masa lalu yang bangkit lagi, entah yang dia download kembali saat ini, dan itu include dirimu. Di situ dia kayak menginginkan untuk sebuah union itu terjadi gitu. Oh, ini berat, ini tuh butuh meditasi tuh yang kalau kayak gini-gini. Jadi aku lihatnya di sini tuh ada the Fool. Kenapa? Karena ingin memulai segala sesuatu yang baru, awalan baru. Tapi kan basicnya itu tadi cinta. Karena di sini ada destiny, ada takdir. Kenapa dia bisa terjebak dalam kerinduan? Karena ini takdirnya dia. Perjalanan rindunya dia ke kamu itu juga salah satu spiritual path-nya dia. Perjalanan spiritualnya dia. Di sini ada heartache. Nah, ini bisa vice versa, bisa dari kamu yang punya orang lain atau dia yang punya orang lain gitu. Selalu memilih orang lain. Oh. Mari kita lihat the outcome of this situation. Spirit guide, angel, divine power, light guiding answers. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Knight of Swords. Ada the Page of Cups. Ada Death. Ada sebuah transformasi. Ada the Nine of Wands. Tell me about the outcome of the situation. Aku ngelihat kamu akan mendapatkan sebuah berita yang lumayan kamu tunggu di sini. Karena di sini ada Six of Swords, ada energi healing juga, energi calmness, energi moving on. Kalau kalian ada in relationship sama seseorang, dia nungguin kamu untuk bisa healing dulu. Cuman kalau misalnya ini adalah relationship sama dia atau hubungan sama dia, aku ngelihatnya kan ini udah di ujung karena ada the Hangman ya, sama Death ini kayak di ujung tanduk. Cuman ini ikatannya masih kuat-kuat aja, walaupun sudah ditebas, walaupun sudah di hanyutkan dengan ombak, terombang-ambing, tapi masih ada sebuah koneksi. Ini di tangan kamu sendiri, kamu mau kuatkan koneksi itu atau tidak. Di sini ada Nine of Swords, ada pola pikir yang kan masih terbelenggu ke depannya, cuman karena ada kreativitas, ada energi yang maju juga, tapi ini agak gegabah ya. Jadi ibaratkan gini ya, kalau aku lihat nih orang kalau soal hal lain jago banget deh, pinter banget. Kalau nggak soal ngasih saran ke orang atau misalnya ngejalanin bisnis, kerja segala macam, pinter banget deh. Cuman kalau soal percintaan kok kacau ya. Ambiar. Aku bakal lihat lagi dari Oracle card, abis itu konfirmasi tentang outcome lagi, okay? Tell me more about the person who picked the yellow bell. Message for them about this connection. Forgiving and learning as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Ini kayak pesan dari dia. Ayo releasing seseorang di masa lalu biar bisa experiencing perasaan aku ke kamu. Jadi ini ada hal yang harus kamu maafkan di masa lalu. Kita ngomongin soal diri kita sendiri dulu deh. Diri kamu punya sesuatu hal di masa lalu yang membuat trauma saat ini. Ini harus dilepaskan, harus dimaafkan, dan harus benar-benar bisa dihadapin. Ada honeymoon, ada enjoy the bliss of holiday to time together. Ini bentar lagi ada yang bakalan ketemu, terus ada yang benar-benar bisa jalan bareng, hangout bareng. Ini tuh gunakan waktu ini buat benar-benar koneksi ya, benar-benar terkoneksi. Retreat, nah yang aku bilang ini sama kayak honeymoon. Ada waktunya kalian berdua akan jauh dari orang-orang, akan jauh dari teman-teman, akan jauh dari sosial media, atau akan jauh kayak ibaratkan kayak ada yang staycation, ada yang berlibur. Di sini waktunya kamu benar-benar buat connect satu sama lain.
karena ada cinta antara kalian berdua. Kalian cinta satu sama lain, tapi yang aku bilang, kenapa ribet coba? Make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. Jadi ini kalau kamu merasakan cinta yang benar-benar dahsyat, harus mampu untuk berkorban, harus mampu untuk berjuang. And stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Jadi kalau kamu berpikiran positif, itu akan menarik kehidupan cinta yang positif juga, dan sebaliknya akan seperti itu. Karena aku janji buat lihat outcome-nya akan seperti apa. Kita lihat outcome-nya lagi ya. Untuk Yellow Bell, what will happen to this relationship in the future? Ada the King of Pentacles, the Five of Swords, Justice, and then ada finally ada Two of Cups, ada Temperance, ada Two of Cups. Kalau aku lihat di sini masih akan ada kepo-kepo, masih akan ada sneakiness, masih akan ada rahasia-rahasia, masih akan ada sebuah hal yang belum kamu boleh ketahui. Cuman di sini kamu akan berada di dalam titik pilihan. Aku pilih A atau B, karena di sini ada timbangan. Yang namanya timbangan pasti ada sisi kanan, ada sisi kiri kan. Nah, karena ada justice, ini adalah sebuah hasil dari perbuatan kamu. Jadi mulai saat ini perbuatan dan segala niat harus basicnya dari positif ya, harus baik-baik, karena akan dinilai hasil akan seperti apa. Walaupun ada Five of Swords itu adalah sebuah ketamakan. Jadi istilahnya kita mau A, B, C, D, kita ambil semua, akhirnya kita kewalahan. Nah, balik lagi ke niat. Dalam suatu hubungan kita harus ada niatnya. Kalau kita opportunis, kalau kita berniat untuk hal-hal lain dalam hubungan cinta, itu juga akan muncul sesuatu yang negatif. Nah, di sini karena the King of Pentacles, aku ngelihat kamu akan dealing sama seseorang yang makmur secara financially, atau dirimu yang makmur secara finansial. Karena kita ini ngomongin energi, di sini energi maskulin yang finansialnya bagus, dan di sini ada energi temperance, energi healing, energi bahagia, yang aku bilang ibaratnya kayak ngeliat cahaya bohlam gitu loh, terang. Dan ada sebuah union, Two of Cups, sharing love with each other. Oke, itu outcome-nya, ada sebuah persatuan. Cuman memang harus banyak yang dijalanin, harus banyak effort atau banyak usahanya. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau request, kalian bisa komen di bawah. Kalau mau personal reading, dibuatkan ini secara personal. Temanya misalnya aku mau buat dong siapa yang terjebak dalam kerinduan, dan itu dikhususkan untuk kamu. Kamu boleh klik linknya di bawah atau nomor aku cantumkan di bawah. Chat aja langsung. Oke, see you in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih The Blue Bell, jadi aku akan bacakan tentang siapanya yang terjebak dalam kerinduan padamu. Terus aku bakal lihat tentang kenapa, lalu outcome of the situation atau hasil dari koneksi kalian berdua. Oke, aku bacakan dari deck yang ini. Kita lihat dasarnya, atau The Wheel of Fortune. Kalau secara energi orang ini lumayan laki, keberuntungan. Jadi secara finansial oke, secara akademik juga oke, secara kekuatan juga oke. Aku lihat di sini kemakmuran, apa sih, combination of cycle force, oke. Secara intuitif aku ngeliatnya dia adalah orang yang lagi tertarik sama dunia kripto saat ini, atau dunia saham saat ini. Jadi karena dia ada keberuntungan di finansial, atau memang orangnya into finansial banget ya. Ada juga yang langsung kelihatan fisiknya. Secara physically ada dua grup yang berbeda. Pertama, grup yang rapi banget orangnya dalam tata berpakaian, kemeja segala macam. Kalau kerja ada malah kebalikannya. Yang tadi aku bilang, anak-anak zaman sekarang kan lagi suka banget nih, orang-orang zaman sekarang tuh lagi suka banget soal kripto, soal saham, soal bitcoin atau segala macam. Yang aku lihat dia kerja dari rumah atau home
ya pekerjaan yang memang santai waktunya, jadi bisa atur sendiri, jadi pakaian pun gak ada yang ngatur dia gitu. Okay, let's see, tell me more about who is this person. Spirit guide, angel, one power like God in God's sense. I'm listening, my ghost can speak the truth, give information and protection. This is for people who pick the blue bell. Tell me about who is this person that is really miss them. This person. Rambutnya tuh nggak pendek, rambutnya tuh panjang diikat gitu loh. Kalau walaupun dia laki-laki ya, rambutnya juga nggak pendek. The Queen of Pentacle, the Five of Swords. Queen of Pentacle itu konfirmasi kalau dia lebih nyaman kerja di rumah. Dia lebih nyaman kerjanya tuh di tempat yang nyaman untuk dirinya. Aku ngeliat di sini swords-nya banyak ya. Lagi proses recovery, pernah sakit atau sedang mengalami sesuatu yang gak enak di badan, staminanya lagi turun. The Five of Swords itu orang yang lagi konflik. Ini konflik sama kamu, bisa sama kamu karena ada Three of Swords ya, heartache. Jadi lagi merasakan sakit hati, lagi proses healing. Okay, this person, who's this person? Siapa orang ini? Regeneration, ini konfirmasi kalau lagi meregenerasi percintaan kalian. Jadi gini, dia orang yang pintar imajinasi. Ada water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Ada juga air sign, ada Libra, Aquarius, Gemini. Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Yang aku lihat di sini adalah dia sosok orang yang bisa dibilang pernah kok aku bergetar suaranya pernah merasakan sakit banget. Ini bisa sama kamu juga ya, bukan karena kamu menyebabkan, tapi yang namanya heartache itu datangnya karena dia melakukan sesuatu, istilahnya menempatkan kamu di third party situation atau menempatkan kamu di posisi ketiga gitu. Terus di sini karena ada hal ini kamu tahu, terus akhirnya ada sebuah konflik gitu. Karena konflik ini terjadi karena third party situation atau orang ketiga, atau misalnya memang sebuah hal yang ketidaksetiaan. Nah di sini dia yang banyak berkontemplasi. Orangnya kind sebenarnya, orangnya baik, orangnya keibuan, atau mau dia laki-laki dia keibuan ya. Jadi nurturing itu dasar insting manusia ya. Terus udah gitu di sini ada regenerasi. Jadi ada sebuah siklus yang ending before it beginning malah. Jadi beberapa dari kalian malah pernah ada di posisi dimana lagi dekat terus dia tiba-tiba ghosting gitu. Karena aku ngelihatnya ini kayak siklus gitu loh. Siklus tuh it happening before. Ini pernah terjadi sebelumnya. Terus kalau The Wheel of Fortune juga ngomongin soal energi dimana ini kan muter ya, siklusnya muter. Jadi kalau yang namanya siklusnya muter, kamu udah ngerasain hal ini sebelumnya gitu. Dia pun juga. Jadi ada sebuah hubungan, bukan orang baru atau orang yang belum kamu kenal. Karena di sini ada sebuah imagination, Page of Cups. Dia orangnya jadi lebih romantis saat ini, jadi lebih butuh cinta banget. Aku bakal lihat dari tarot card tentang who is this person. Who is this person that secretly siapa yang diam-diam terjebak di kemungkinan Tuhan? It's really hard. And who is missing them so bad? Who's this person? I see. Ya, dia tuh posesif lumayan ya sifatnya. Dari segi watak di sini aku melihatnya ada orang yang memang bukan orang yang extrovert, dia tipe orang yang introvert. Ada Three of Swords lagi, ada
Capek bacanya kalau Trio of Swords. Calm down, tarik nafas, buang nafas. Knight of Swords, a little bit manipulatif ya nih orang. Who is this person? Ini bisa vice versa, yang tadi aku bilang. Trio of Swords ini yang bisa asal dari kamu atau dari dia. Cuman dia orang yang posesif, financialnya bagus banget, tapi ya dia punya kestabilan finansial, tapi dia punya isu di mana dia tidak bisa melepaskan masa lalu. Contoh, kamu berantem sama dia, ini bakalan diungkit-ungkit terus. Apa yang kamu lakukan, kesalahan yang kamu lakukan akan diungkit-ungkit terus. Dia tipenya kayak gitu. Di harapan itu dia adalah orang yang memang petapa gitu energinya. Walaupun dia punya rasa baik, misalnya kindness yang benar-benar kind banget, yang benar-benar lembut banget, tapi dia juga punya sisi negatifnya yang dimana bagi dia adalah dia yang paling benar. Maksudnya karena dia terbiasa sendiri, nyaman sendiri, dia kayak nggak ngerasa dia butuh orang lain gitu loh. Terus di sini ada sebuah perjalanan yang dia nyamannya sendiri, akhirnya kayak sendiri saat dia sama orang lain, dia berhubungan sama kamu, egoismenya kerasa, egonya gede banget gitu. Terus di sini aku lihat secara aura ada purple, I see a little bit red, ada rasa anger juga di dia, marah. Terus juga aku ngeliat di sini banyak hal yang memang it's like smoke. Dia tuh gampang ke-trigger orangnya loh. Nine of Swords itu sumbunya sumbu pendek. Queen of Swords galak juga, tapi aku ngeliat di sini dia punya orang yang dipercayain banget sama dia atau dirinya dia sendiri yang kayak ini loh, keadaannya gini loh. Jadi bentar. Kayak gini. Posisinya dia saat ini lagi kayak banyak ngerasain rasa sakit, nangis. Banyak butuh healing gitu loh. Energinya seperti itu. Yang aku lihat di sini juga kalau kamu nanya siapa orangnya, dia dia lagi butuh kamu banget. Entah kamu ngomong sama dia, kata-kata kamu kayak gitu loh. Karena kata-kata kamu juga bisa bantu healing dia. Kayak lagi banyak berdoa posisinya. Terus di sini aku bakal konfirmasi lagi deh. Tell me more about who is this person physically. Dia kayak gimana? Knight of Wands yang kamu bakalan notice banget tentang dia adalah kendaraan yang dia pakai. Skillnya dia bagus banget. Dia tuh punya kesuksesan. Dia orang yang kreatif ya. Jadi dia bisa kerja untuk dirinya dia sendiri. Oke. Yang ini konfirmasi dia orang yang manipulatif. Jadi ada The Magician. Dia adalah orang yang memang pintar untuk bicara, pintar untuk berkata-kata. Tapi yang aku lihat di sini juga kadang apa yang dia ucapkan atau tindakan yang dia lakukan bumerang untuk dirinya dia sendiri. Ini jadi kayak ada sebuah pembelajaran untuk dia juga. Karena ada regenerasi dan ada recovery. Jadi yang aku lihat prosesnya saat ini dia sedang dalam keadaan healing gitu. Aku bakalan lihat kenapa ya. Kenapa dia bisa terjebak dalam kerinduan padamu. Ada Seven of Pentacles, potential karena dia masih ngarap sama kamu. Ada The Chariot, movement, dia juga bikin planning tentang kamu. Ada The Three of Pentacles, ada recognition, dia juga minta bantuan sama temannya buat ke kamu. Ada Queen of Wands, passion, dan Page of Swords, gossip.
Jadi aku masih lihat dia masih gosipin tentang dirimu ke temennya dia, masih curhatin tentang dirimu ke temennya dia. Jadi itu dia nggak bisa move on, lebih tepatnya. Karena di sini memang ada planning atau ada rencana yang dibuat untuk dirimu. Queen of Wands, passion. Masih gairahnya masih besar banget juga ya. Terus aku lihat di sini juga ada sebuah energi di mana dia tuh kayak kepoin kamu, yang benar-benar kepoin gitu loh, nanya ke teman atau kamu lagi ngapain di mana, dan di situ yang akhirnya ngebuat dia semakin gak bisa move on. Jadi semakin bucin dan semakin membutuhkan dirimu. Aku bakalan lihat outcome of this situation atau hasil akan seperti apa situasi ini. Ada Three of Pentacle, lagi-lagi aku ngelihat ini ada andil dari teman-teman yang ngebantu ya. Ada Ace of Cups, Four of Wands, jadi ada sebuah selebrasi ini bareng-bareng sama teman-teman, dan kamu akan ketemu dia di acara itu. Kamu akan ketemu sama dia dan teman kamu juga akan ngedeketin kamu sama dia. Terus di sini akan ada sesuatu yang dimulai, meluapkan sebuah unek-unek, meluapkan sebuah keluh kesah. Dan kebanyakan dari kalian akan emang dealing sama dia bukan dari person in person ya, lebih kayak ke grup di sini. Karena ada Four of Wands. Didukung juga sama sekitar. Cuman kalau Three of Pentacle udah pasti akan ada yang ngebantu untuk mempersatukan kalian berdua. Oke, aku bakalan lihat ke Oracle card di sini. Spirit guide, angel, and power like God and God says, tell me more about what will happen in this relationship. Dia orang yang pernah nyakitin kamu. Jadi yang aku lihat memang saat dia nyakitin kamu, malah dia lebih sakit lagi gitu. Soulmate, yes, this is your soulmate. Energinya kamu sama dia energi soulmate. Belahan jiwa. Aku lihat juga secara energi saat gini heart chakranya dia terbuka banget ya, ready to fall in love. Release your ex, the time has come to clear the energy. Ini waktunya kamu buat clearing energi di masa lalu, clearing energi seseorang yang membekas. Jadi sesuatu hal yang perasaan jatuhnya atau trauma itu harus dihilangin. Make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. Jadi untuk mendapatkan cinta yang membahana, menggelegar, kamu juga harus mampu buat usaha untuk mendapatkan itu. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Ini aman buat kamu menerima cinta, karena emang waktunya buat kamu mendapatkan cinta yang harusnya kamu berhak untuk mendapatkan itu dari kemarin. Finance and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Jadi isu-isu finansial adalah faktor-faktor yang lumayan dominan untuk saat ini. Aku bakalan kasih message buat self healing dirimu. Ada dance, ngomongin soal selebrasi, nanti akan ada sebuah momen di mana kamu akan menggerakkan badan. Dan saya tuh kayak kamu releasing apapun yang membelenggu dengan cara ngegerakin badan, moving your body. Kayak yang namanya moving itu udah pasti kan cara energi kita juga moving gitu loh. Jadi dance it will help you. Ada burning bowl ritual. Ini caranya adalah kamu merilis sesuatu yang di masa lalu. Ibaratkan kayak kamu buang aja ke tong sampah. Ya kamu tulis nih apa yang mau kamu buang. Misalnya perasaan sedih, terus kamu robek-robek, kamu buang. Movie. Jadi watch a movie itu bakalan bantu banget buat kamu. Nonton film bakalan ngasih banyak inspirasi untuk dirimu. Oke? Search for the people who pick the blue bell. Ada find your bliss. I'm following a path I love and fully aligned to my soul purpose. Kamu harus temuin jalan kamu sendiri.
Kamu harus nemuin jalan spiritual, jalan healing kamu sendiri. Kamu harus nemuin jalan untuk mendapatkan cinta kamu sendiri atau kesuksesan yang kamu ingin raih. Itu semua tanggung jawab dirimu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini membantu. Kalau misal kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misal kalian mau book personal reading, kalian bisa klik aja linknya di bawah, dan kontak aku nomornya juga di bawah. See you in the next reading. Bye.